Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Semisyana Amanda akan membawakan materi penjelasan tentang multimedia interaktif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu materi apa saja yang akan kita bahas pada multimedia interaktif ini. Yang pertama ada multimedia interaktif. Yang kedua ada fase perkembangan dari multimedia interaktif, lalu ada teori multimedia interaktif, lalu bahan ajar multimedia interaktif, dan yang terakhir adalah keunggulan serta fungsi dari multimedia interaktif. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari multimedia interaktif. Nah, multimedia ini tentu sudah tidak asing lagi bagi para pembaca, di mana multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak atau banyak media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun alat yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat dikatakan bahwa multimedia ialah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang menggabungkan antara teks, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat disimpan dan juga disajikan. Nah, multimedia ini ada dua kategori. Yang pertama, multimedia linear dan multimedia interaktif, di mana multimedia linear merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, misalnya film pada televisi. Nah, sedangkan multimedia interaktif sendiri adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Multimedia interaktif ini dilengkapi alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang mendukung pengguna untuk melakukan aksi komunikasi dan navigasi. Nah, selanjutnya, multimedia itu sendiri adalah suatu pembelajaran atau pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber bantuan multimedia yang digunakan agar tujuan pembelajaran lebih maksimal. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan bantuan komputer dan memadukan antara teks, gambar, video, serta animasi, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Lalu, setiap komponennya itu yang pertama ada teks, di mana teks itu sebagai bahan ajar interaktif yang diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan. Lalu ada gambar yang berfungsi sebagai pesan pelengkap teks dalam menyampaikan informasi. Lalu ada audio, yaitu komponen yang berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Dan penggunaan video ini dapat dipadukan dengan teks dan gambar, di mana video atau animasi ini ialah satu komponen yang mendeskripsikan materi yang berproses, dan animasi dapat membantu dalam pengilustrasian hal-hal abstrak sehingga tampak lebih nyata. Lalu hyperlink, itu berisi tautan di mana tautan tersebut ialah bagian dari bahan ajar interaktif. Nah, yang kedua, fase perkembangan. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Perkembangan media audiovisual ini dipahami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience, di mana dia ada sebut pengalaman belajar, di mana yang pertama pengalaman langsung, yang kedua observasi, yang ketiga partisipasi, yang keempat demonstrasi, yang kelima visual, yang keenam televisi, yang ketujuh film, yang ke-8 radio, yang ke-9 konsep, yang ke-10 simbol, serta yang ke-11 adalah verbal, di mana konsep kerucut ini menggugah para pendidik untuk terus berkolaborasi dengan para pakar teknologi. Nah,
Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Lalu ada teori multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Bosworth dan Boskaya pada tahun 2015 diantaranya adalah: yang pertama, teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study, di mana teori ini menekankan kemandirian pembelajar dalam pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penugasan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai langkah yang ditempuh. Lalu ada teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance, di mana teori ini adalah suatu lanjutan dari teori pembelajaran mandiri, di mana teori jarak tanggapan ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan juga pembelajar, serta jarak dalam tanggapannya adalah suatu perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan oleh pengajar ke pembelajar, di mana konsep kunci dari teori ini adalah dialog, struktur, dan otonomi pembelajar. Lalu ada teori yang ketiga, yaitu teori kekayaan media atau Theory of Media Reason, di mana menurut Duff dan Lengel pada tahun 1984 menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Teori pembelajaran multimedia. Yang keempat ialah teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning, dikemukakan oleh Richard Mayer, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa pembelajaran dengan multimedia dan perspektif fisiologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Lalu pembahasan yang keempat, yaitu bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar itu sendiri merupakan suatu perangkat informasi ataupun alat, baik berupa tulisan maupun bukan tulisan, yang disusun secara sistematis dan juga berkonsep, yang berfungsi membantu dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran sesuai kebutuhan pembelajar, di mana norma-norma yang berlaku juga dibutuhkan dalam bahan ajar ini, sehingga bahan ajar yang dikembangkan juga terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, serta evaluasi dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Jadi, pembagian bahan ajar berdasarkan fungsi itu ada 4. Yang pertama, bahan ajar versi cetak, lalu ada bahan ajar audiovisual, lalu bahan ajar versi video, dan bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar versi cetak ini ialah satu bahan ajar yang hanya dapat kita lihat, misalnya dia itu ada buku, modul, lembar aktivitas mahasiswa atau LAS, dan sekarang biasa dikenal dengan LKPD, baru ada handout, brosur, dan lain-lainnya. Lalu ada bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar versi audio ini hanya dapat kita dengar, seperti radio, kaset, CD, ataupun yang lainnya. Nah, lalu bahan ajar audiovisual. Nah, jadi bahan ajar audiovisual ini ialah gabungan dari bahan dari versi yang dapat kita lihat maupun dapat kita dengar, seperti video, animasi. Jadi, salah satu contohnya ialah video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu juga termasuk dalam suatu bahan ajar yang bersifat audiovisual. Lalu yang terakhir ialah bahan ajar multimedia interaktif. Nah, jadi bahan ajar multimedia interaktif ini ialah suatu bahan ajar yang dirancang berbasis komputer, seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, dan bahan ajar yang berbasis web.
Nah, lalu ada juga nih fungsi dari bahan ajar interaktif itu sendiri. Jadi, jika bahan ajar interaktif itu kita susun berdasarkan tujuan-tujuan yang pas, aspek-aspek yang tepat, maka fungsi bahan ajar interaktif itu ada 4. Yang pertama, bahan alternatif. Yang kedua, pedoman bagi setiap yang menggunakannya. Lalu yang ketiga, sebagai media informasi. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat evaluasi, di mana bahan ajar interaktif sebagai bahan alternatif, dia berfungsi sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti contoh pada bahan ajar interaktif yang tadi, yang berbentuk cetak, audio ataupun audio visual. Jadi bahan alternatif itu misalnya nih pada saat sekarang luring. Jadi bahan ajar yang dapat kita pakai itu salah satunya ialah bahan ajar yang berbasis visual audio, yaitu video pembelajaran. Nanti pada saat daring, bahan ajar yang dapat kita gunakan itu bahan ajar cetak, yaitu seperti buku ataupun diktat-diktat dari dosen-dosen ataupun dari para guru-guru yang memberikannya. Lalu bahan ajar interaktif berfungsi sebagai pedoman bagi setiap yang menggunakannya, di mana jika bahan ajar ini dipakai oleh guru, maka seorang guru tersebut akan menggunakan bahan ajar interaktif ini sebagai bahan ajar untuk para pembelajarnya, para siswanya belajar dengan cara berorientasi atau bisa kita sebut dengan student-centered learning. Lalu, bahan ajar berfungsi sebagai media informasi, di mana fungsi dari bahan ajar itu ialah bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Lalu ada bahan ajar interaktif yang berfungsi sebagai alat evaluasi, di mana bahan ajar interaktif yang berfungsi sebagai alat evaluasi ini ialah agar bahan ajar interaktif ini menjadi terarah sehingga dapat kita gunakan untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan seorang yang siswa maupun para pelajar yang menggunakan bahan ajar interaktif itu sendiri. Lalu yang kelima ada keunggulan dari media interaktif, di mana berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar interaktif, menyebabkan bahan ajar ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar konvensional. Di antaranya, yang pertama, media interaktif ini akan lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan, karena pencarian bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine pada Google. Jadi, hanya tinggal kita cari misalnya video pembelajaran materi kalkulus, langsung tuh muncul video pembelajaran dengan mengetik di search engine. Lalu yang kedua, bahan ajar interaktif ini lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Jelas lebih mudah digunakan, karena dapat diakses kapan saja, tanpa batasan waktu untuk mengaksesnya seperti video pembelajaran ataupun seperti video animasi. Lalu bahan ajar media interaktif ini juga dapat melakukan proses revisi, koreksi, serta penambahan informasi dengan cepat. Jadi, misalnya nih, video pembelajaran dari video ini. Lalu, pada saat video pembelajaran yang lainnya lagi, kita dapat penambahan informasi yang belum tentu kita dapat dari video pembelajaran yang kita tonton sebelumnya. Nah, lalu yang keempat, ada bahan ajar interaktif dilengkapi dengan komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih mudah dan lebih menarik dalam memahami kontennya. Ya, seperti video pembelajaran tentunya contohnya. Lalu, bahan ajar interaktif ini juga memiliki unggulan di mana dia lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Cukup hanya dengan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif. Jadi, dengan kita membuat hyperlink ataupun link yang kita bagikan, kita sebarkan kepada para pelajar, maka bahan ajar yang kita buat itu sendiri tadi dapat diakses oleh siapa saja dan disebarluaskan kemana saja, baik itu secara lokal maupun nasional. Lalu, keunggulan dari media interaktif yang keenam, di mana bahan ajar interaktif ini akan dipenuhi berbagai informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan memanfaatkan hyperlink tadi, maka maupun video pembelajaran yang kita buat atau buku digital yang kita buat akan dapat diakses oleh siapa saja yang ada di negara kita ini, baik itu secara lokal, nasional, maupun bisa saja hyperlink tersebut bisa sampai mendunia jika dia itu berbasis internasional. Lalu yang terakhir, keunggulan media interaktifnya itu ialah prosesnya berlangsung secara interaktif, tentu saja. Namanya juga media interaktif, maka dia akan berlangsung secara interaktif, di mana para pelajar yang menggunakannya maupun orang-orang yang menggunakannya dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dari seorang pengajar, baik itu guru, dosen, maupun pengajar-pengajar lainnya. Lalu ada fungsi
multimedia interaktif. Nah, berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif tadi yang telah kita jelaskan tadi, maka multimedia interaktif itu sendiri memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi yang pertama, multimedia interaktif ini adalah salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tetap, mau itu daring, mau itu luring. Lalu sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Tentu saja, seperti keunggulannya tadi, bahwa dengan kita mengklik mencarinya dari search engine saja, maka itu akan cepat kita dapat informasinya. Lalu fungsi dari multimedia interaktif yang ketiga, di mana bagi para guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarah semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Lalu multimedia interaktif ini juga memiliki fungsi bagi siswa maupun mahasiswa, di mana fungsinya itu ialah berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Jadi, bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif ini ialah sebagai pendukung kita memahami suatu pembelajaran dari versi buku. Misalnya dalam buku ini hanya dijelaskan singkat, tapi dengan adanya multimedia interaktif ini, dengan menggunakan hyperlink tadi untuk mencari misalnya video pelajaran ataupun buku digital yang lebih lengkap, maka akan lebih mudah diakses juga. Jadi itulah dia sebagai substansi kompetensi juga. Lalu fungsinya yang kelima ialah dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Mereka di mana para siswa maupun mahasiswa yang menggunakan bahan ajar multimedia interaktif ini akan terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya, tentu saja. Karena multimedia interaktif ini dapat diakses kapan saja tanpa batasan waktu. Nah, fungsi multimedia interaktif yang terakhir adalah sebagai media yang dapat membantu serta memvisualisasi atau membuat suatu materi yang abstrak menjadi jelas. Misalnya visualisasi bangun ruang, di mana dapat menggunakan suatu gambar. Lalu dia menggunakan animasi ataupun video-video lainnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai multimedia interaktif. Semoga dapat membantu. Terima kasih.